Hai, perkenalkan nama saya Afril Kasna Ginting dari kelas 10 IPA. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kerajaan Islam, materi pelajaran sejarah Indonesia. Yang pertama ada peninggalan kerajaan Islam. 1. Masjid Ampel, berlokasi di kota Surabaya, Jawa Timur. Masjid ini berukuran 120 x 180 meter. Masjid ini dulunya didirikan oleh Sunan Ampel pada tahun 1421. Yang kedua ada pemakaman Imogiri, sebuah komplek pemakaman di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Pemakaman ini dianggap sakral oleh warga karena di dalamnya terdapat makam raja-raja dan para keluarga raja. Didirikan tahun 1632 oleh Sultan Mataram ketiga. Yang ketiga ada Keraton Surosowon, berlokasi di daerah Banten, didirikan sekitar tahun 1522 sampai dengan 1526 pada masa kekuasaan Sultan Maulana Hasanuddin. Keraton ini merupakan saksi bisu kejayaan Kesultanan Banten. Keempat, Tabui, perayaan lokal dalam rangka merayakan Asyura, yaitu gugurnya Imam Husain, cucu dari Nabi Muhammad, oleh masyarakat Minangkabau di daerah pantai Sumatera Barat. Dilaksanakan sejak 1831 di tanggal 10 Muharram. Selanjutnya ada teori masuknya Islam. Pertama, teori Gujarat. Teori Gujarat adalah teori yang mengemukakan bahwa agama Islam dibawa masuk oleh pedagang Gujarat India ke Indonesia. Teori ini didukung oleh adanya bukti batu nisan dari makam Sultan Malik Al-Saleh yang bercorak Gujarat. Namun teori ini memiliki kelemahan, yaitu kerajaan Pasai yang menjadi bukti dari teori Gujarat menganut mazhab Syafi'i, berbeda dengan di Gujarat India yang menganut mazhab Hafani. Yang kedua ada teori Mekah. Teori Mekah adalah teori yang mengatakan bahwa proses masuknya Islam di Indonesia berasal langsung dari Mekah, Arab. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah. Tokoh yang memperkenalkan teori ini adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau Buya Hamka. Kelemahan dari teori ini adalah kurangnya bukti dan fakta yang mendukung teori di atas. Ketiga, teori Persia. Teori Persia merupakan teori yang menyatakan bahwa bangsa Persia atau Iran menjadi penyebar agama Islam di Nusantara pada masa itu. Teori ini didukung dua ahli yang bernama Umar Amir Husain dan Profesor Husain Jayadiningrat. Namun, waktu berkembangnya ajaran Islam di Indonesia pada abad ke-14 dan 15 Masehi bukan merupakan pusat persebaran Islam, dan saudagar Iran di Indonesia tidak sebanyak saudagar dari Cina, India, ataupun Arab. Yang keempat ada teori Cina. Teori ini berpendapat bahwa migrasi masyarakat Muslim Cina dari Keraton ke Nusantara pada abad ke-9 menjadi awal mula masuknya budaya Islam ke Nusantara. Hal ini dikuatkan dengan adanya bukti bahwa penulisan gelar Raja Demak dengan istilah Cina dan catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Cina lah yang pertama kali menduduki pelabuhan di Nusantara. Namun teori ini hanya mencatat catatan mengenai pelayaran atau perdagangan laut yang pernah disinggahi, namun tidak menjelaskan secara rinci kehidupan masyarakat sekitar. Selanjutnya ada jalur penyebaran Islam. Ada 6 jalur yang akan saya bahas: pedagang, perkawinan, pendidikan, tasawuf, dakwah, dan kesenian. Jalur pertama adalah jalur pedagang. Pedagang Islam memegang peran penting dalam penyiaran agama Islam di Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia melalui media perdagangan terjadi pada tahap awal, yaitu sejalan dengan ramainya lalu lintas perdagangan laut pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Pada masa itu, para pedagang muslim yang berdagang ke Indonesia semakin banyak sehingga pada akhirnya membentuk Rojan, yaitu daerah-daerah perumahan di pesisir pantai. Dari tempat inilah mereka saling berinteraksi dan berasimilisasi dengan petunjuk asli seraya menyebarkan ajaran agama Islam di Indonesia. Yang kedua ada perkawinan. Para pedagang Islam yang datang ke Indonesia banyak yang menikah dengan wanita pribumi. Sebelum perkawinan berlangsung, wanita pribumi diminta untuk mengucapkan kalimat syahadat sebagai tanda menerima Islam sebagai agamanya. Melalui proses perkawinan ini, kelompok mereka semakin lama semakin besar dari komunitas kecil hingga membentuk sebuah kerajaan-kerajaan Islam. Selanjutnya ada pendidikan. Penyebaran Islam melalui pendidikan dilakukan melalui pesantren, khususnya oleh para kiai. Semakin terkenal kiai yang mengajar, semakin besar pula pengaruh pesantren tersebut di tengah masyarakat. Beberapa pesantren yang terkenal di Indonesia antara lain Pesantren Sunan Giri milik Sunan Giri, yang kebanyakan muridnya berasal dari Maluku. Di samping mengajar, para kiai juga seringkali menjadi penasehat para raja atau pembangsawan.
Jalur selanjutnya ada tasawuf. Tasawuf ialah ajaran atau cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tasawuf lebih memudahkan orang yang telah mempunyai dasar ketuhanan lain untuk mengerti dan menerima agama Islam. Di samping itu, ajaran tasawuf ini memiliki unsur budaya sebelum Islam diteruskan dalam kehidupan Islam, sehingga Islam mulai diterima oleh banyak masyarakat. Ajaran tasawuf ini banyak dijumpai dalam cerita babat, hikayat masyarakat setempat. Beberapa tokoh penyebar tasawuf diantaranya Hamzah Fansuri, Syamsuddin, Syekh Abdul Samad. Selanjutnya ada dakwah. Pendatang muslim yang singgah di Indonesia, baik yang menetap maupun tidak, sebagian dari mereka memang benar-benar sengaja dan berniat untuk berdakwah. Penyebaran Islam melalui berdakwah bukan hanya dilakukan oleh pendatang dari luar Indonesia, namun juga ikut disebarkan oleh para penduduk Indonesia. Selanjutnya ada kesenian. Penyebaran agama Islam di Indonesia terlihat juga dalam kesenian Islam, seperti peninggalan seni bangunan, seni musik, seni pahat, dan seni sastra. Hasil-hasil karya seni ini dapat dilihat pada bangunan masjid-masjid kuno di Demak, Banten, Cirebon, dan Aceh, bahkan hampir di banyak daerah di Indonesia. Selanjutnya adalah pendapat saya, mengapa Islam mudah masuk ke Indonesia. Islam masuk ke Nusantara dengan jalan damai. Islam tidak mementang atau memaksa adat setempat. Islam tidak mengenal adanya sastra. Syarat untuk masuk ke agama Islam mudah, hanya dengan sebuah kalimat syahadat. Penyebaran dan dakwah di dalam agama Islam menyesuaikan dengan tradisi-tradisi masyarakat sekitar. Cara ibadah cenderung sederhana, dan mulai runtuhnya kerajaan Hindu dan Buddha di Nusantara menjadi penyebab Islam mudah masuk ke Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Bye-bye.